Oke, assalamualaikum sobat Pak D. Ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi ngobrol santai lah. Shortcut kali ini aku akan bagiin sebuah pengalamanku pribadi bermain di kripto ya. Buat kalian yang memang stylenya pengen cepat kaya di sini, sebenarnya itu tidak salah juga konten kreator membuat thumbnail yang memang hiperbola dan dari ini dapat hasil segini. Dari modal semisal $10 bisa dapat $100. Kayaknya itu halu ya. Sebenarnya sih tidak salah juga. Dia seperti itu juga pastinya ada triknya kan. Cuma yang perlu ditekankan buat kalian yang terutama bermain awal di kripto, jangan berharap lebih dari yang namanya kita bermain kripto bisa menjadikan kita langsung kaya secara mendadak tanpa tahu seluk-beluknya. Dan juga yang baru-baru ini tentang kripto diharamkan oleh MUI dan PBNU Jawa Timur, itu dari segi agama mungkin aku tidak akan bahas sedikit, tapi yang jadi penekanan, yang jadi pembanding yaitu dari Yeni Wahid, yang Yeni Wahid Foundation ya, itu menghukumkan kalau kripto sendiri itu sebenarnya dibalik resiko yang sangat tinggi ya, itu mempunyai keuntungan yang sebenarnya sangat syar'i secara Islam. Tapi tidak aku akan bahas itunya. Yang jelas esensinya sebenarnya kalau kripto sendiri itu apapun itu yang tidak disadari dari kripto adalah ini adalah instrumen investasi gitu loh, bukan ajang untuk menjadikan kalian untuk cepat kaya. Semisal nih, ini aku dokumentasiin pribadi ya dari perjalananku. Contoh di Posi itu kalau kalian lihat videoku di playlist Posi itu ada modalku awal berapa. Modalku awal itu cuma berapa ya, $20 lah. $20 itu pun sebenarnya tidak ada $20, itu $20 hitungannya bersih lah dengan BNB, dan sekarang nilainya bisa segini. Nih lihat ya, nilai poolku jadi 81. Aku juga dapat reward, juga punya ini, terus juga punya yang sudah aku konversikan ke Mobok, CYT, terus aset-aset lain yang sekiranya aku save gitu. Yang jarang diketahui itu sebenarnya gini loh, kalau kalian lihat thumbnail yang main ini dapat segini, modal segini dapat segini, modal kecil jadi besar, itu bisa asalkan kalian paham yang namanya fundamental, paham yang namanya taktikal. Kalau kalian tidak punya bakat itu di situ ya, kalian mau main di sini ya mending kerja aja, jangan main kripto. Dan terutama yang paling penting kalian harus tekankan, kripto itu instrumen investasi ya, bukan untuk cepat kaya. Tapi memang makanya yang jadi kayak seperti Yeni Wahid katakan itu syar'i karena peer to peer, nggak ada perantara, itu benar juga. Makanya tapi yang salah MUI mengambil sudut pandang dan PBNU Jawa Timur itu mengambil sudut pandang bagi orang-orang yang tidak tahu dasarnya. Yeni Wahid juga hukumnya tidak masalah dan tidak diharamkan, karena kalau kalian tahu bermain di sini itu caranya gimana untuk menanggulangi resiko itu sendiri. Kalian yang dilihat hanya hasilnya, tapi kalian lupa sama prosesnya itu loh. Dan juga bagi konten kreator tentang cryptocurrency dan juga investasi,
Itu yang lupa itu yang didengungkan hasilnya. Ya ndak salah juga, karena memang untuk menarik minat seseorang itu ya dibutuhkan hasil, tapi lupa untuk mengedukasi. Resikonya itu sangat tinggi di samping keuntungan yang sangat tinggi. Jadi kalian harus siap mental di situ. Kalau nyangkut atau apa itu bagiku biasa banget. Kalau fundamental rapuh itu bahaya banget. Kalau harga, aku ndak pernah terpengaruh sama harga. Walaupun posi nanti harganya sampai turun $1 atau berapa, selama fundamentalnya kuat, itu hanya koreksi saja. Kalau kalian sudah paham analisa fundamental dan taktikal gitu. Oke? Jadi buat kalian yang terjun di kripto, aku saranin kalian belajar lagi deh tentang mindset, tentang investasi. Ingat ya, investasi bukan ajang untuk mencari cepat kaya. Untuk return tinggi, aku akui saham sama kripto lebih tinggi kripto. Cuma high risk-nya juga lebih tinggi daripada saham. Karena saham itu ada usaha realnya, kripto ndak ada bos. Gitu loh. Jadi resikonya tinggi, berbareng itu hukum alam lah. Resiko tinggi pasti returnnya tinggi. Makanya itu kalau kalian belum tahu yang namanya fundamental sama taktikal, jangan ketipu deh sama yang udah hasil segini dapat segini. Prosesnya lama bos, dan juga ada ilmunya juga, nggak asal juga. Terus kalau semisal harga turun kalian menceracau sama devnya, kak gini, itu ndak bisa gitu loh. Yang nentuin harga tetap market, di samping strategi dari developernya. Kalau dia ahli ekonomi pasti harganya stabil. Kalau dia developernya nggak punya ahli ekonomi, ya kayak Dragonary gitu. Makanya aku anti untuk mengekspos hasil dari investasi pribadiku. Yang aku liatin ya hasil dari perjalanan dari akun tutor ini. Dan aku satu kunci lagi buat kalian yang memang bermain kripto, aku lebih seneng kalian juga mantengin yang namanya airdrop. Tapi walaupun begitu, mental gratisan kalian juga dihilangkan. Kalian harus kritis di situ. Kalau sekiranya dari airdrop itu kalian juga dapat gratis, seperti posi ini, aku juga dapat gratis 1 posi. Terus aku lihat dari roadmapnya itu kok bagus, seperti kayak gini, kayak Pukoin ya, tapi ada futurnya nanti ke depan. Kalau kalian lihat di Exchange Pro ini ya, ini coba aku tak coba lihat. Ini bukan promosi atau apapun, tapi memang aku lihat dari posi itu secara fundamental bagus dan secara project itu unik. Belum ada lah yang sejenis seperti itu. Kalau kita lihat di Exchange Pro sekarang, itu bisa kita buy dan sell seperti di Pukoin Up, ada chartnya gitu. Jadi kalian harus benar-benar jeli. Kalian harus belajar yang namanya analisa taktikal, analisa fundamental harus kalian kuasai. Kalau enggak kalian kuasai, ya hukumnya haram. Nanti kalian nyalah-nyalahin, nanti kalian lapor sana sini. Padahal sudah diwanti-wanti, investasi itu beresiko tinggi, high risk high return itu pasti. Kalau sudah analisa fundamental, analisa taktikal kalian kuasai, baru kalian paham saat kalian masuk dan saat kalian harus keluar. Oke? Tanpa menyalahkan siapapun, tanpa menyalahkan konten kreator, tanpa menyalahkan instansi ABCDE, tanpa menyalahkan siapapun di situ. Lihat, aku suka di sini karena aku secara fundamental juga jelas. Kalian juga bisa track record dari akun ini, akun tutor ini.
aku beli di harga berapa, posisi waktu itu 1, berapa, dapat berapa, terus aku jadi LP saat harganya naik, dan sekarang dapat apa. Kalau hitungan-hitungan modal ya juga udah balik modal. Jadi gitu, kesimpulan baik buat kalian untuk yang pemula terutama bermain di kripto, jangan tergiur akan sebuah hasil instan dari kripto. Itu ndak ada, semua butuh proses. Dan juga kalian harus bekali diri kalian dengan mindset yang benar, terutama investasi, karena kripto itu alat investasi. Aku tekankan sekali lagi, kripto itu sebuah alat investasi. High return dibarengi dengan high risk. Oke, gitu ya. Ini bukan anjuran untuk melakukan apapun yang ada di video ini, karena ini hanya bertujuan untuk edukasi, informasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa risiko investasi itu sangat tinggi. Selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras. Do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri. Dengan ini kalian paham dan secara sadar bahwa risiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke, Pak D bukan seorang ahli keuangan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia, semoga profit semuanya. Assalamualaikum.